Ya. Ibu-ibu, kalau saya jawab siapa kita, jawabnya apa? Saya. Iya. BJS lah. Ya. Siapa kita? Siapa yang tadi tidur? Jawabnya sekarang saya ya. Siapa yang tadi mendengarkan Ustazah Fitri? Wajib Nur. Masya Allah, tabarakallah. Kok saya sih? Dua. Siapa yang tadi ingat isinya kajian Ustazah Fitri? Oke. Siapa yang mau diluaskan rezekinya? Wah, Masya Allah. Siapa yang mau cepat pulang? Rahmatullah. Apaan sih, Bos? Siapa yang mau mandi? Saya jawabnya. Ya udah, Ustazah ini luar biasa hari ini ya. Paparannya sangat detail dan sangat luas, dan ibu-ibu senang banget ya, selalu bersemangat kalau mendengarkan kajian-kajian dari para ustazah-ustazah kita pastinya. Nah, ini udah ada yang nggak sabar banget mau tanya Ustazah. Li, kita buka sesi tanya jawabnya berapa nih Ustazah? 3 boleh ya? Mau nanya dulu langsung semuanya atau bagaimana? Boleh Nanya dulu semuanya. bersamaan. Iya, oke. Jawab sekalian. Ya, tadi yang mau tanya Bu Diana. Jadi mau nanya kan? Terus Mimi dia ya. Terus satu lagi siapa yang mau tanya? Oh ya, Kak Pati. Oke, ada 3 Miknya Bu orang. Haji. Afado kepada Bu Haji Yana dulu ya, yang tadi pertama mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya aja nih Bu Ustazah, tetangga di situ kok benci aja saya, tapi saya udah berbuat baik, berusaha. Tapi dia tetap aja kayaknya masih kayak benci sama saya. Karena saya ingat kebaikan dia satu kali aja waktu suami meninggal, dia yang membawa dia foto gitu. Jadi ingat kebaikan itu aja dia sayang sama dia gitu. Nggak mau dia bikin saya, tapi saya balas lihat nggak mau. Karena saya udah ingat kebaikan dia satu kali, saya ingat terus sampai kapan. Alhamdulillah. Iya. Nggak mau balas jahat gitu sama. Terus gimana tuh saja kalau dia sifatnya kayak gitu terus? Bagus pertanyaannya. Boleh yang lain juga. 3 orang. Kakak Parti coba. Mau nanya Us, Di luar tema. salah satu takdir yang sudah ditentukan Allah itu kan jodoh ya, maut, kematian sama rezeki. Terus tadi dengan ayat yang Allah tidak akan mengubah Nasib seseorang. apa ada kaitannya dengan itu? Sedangkan Allah sudah menakdirkan, misalnya usia kita wafatnya tanggal sekian, terus rezeki kita, jodoh kita apa ada daging atau enggak. Terus dengan berubah nasib itu gimana? Ya, jadi ada kaitannya enggak? Ada kaitannya apa? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa hukumnya kalau memberikan sesuatu kepada orang itu diomongin di apa? Disebut-sebut. Melo. Kayak dia lagi ribut nih dia. Apaan sih, Mik? Kayaknya. Gua ngasih ini, gua ngasih ini, gua ngasih Nyimpulkan ini. aja. Sabar. Dibacain di Jija. Tutup jendela. Bagaimana? Ya nggak boleh lah. Udah nangis dulu, Mbak. Jawab yang ini dulu, Us. Yang lama soalnya ini. Oh, ini yang duluan ya. Jawabannya. Bu, kalau ada orang ngasih ke kita, terus dia nyebut-nyebut, jelas-jelas dalam Al-Quran itu ibarat apa? Pahalanya itu sia-sia, hilang begitu aja. Satu dari sisi dia, udah pahalanya nggak dapet, gitu kan? Nyakitin nggak orang yang disebut? Pasti nyakitin, ya. Kalau orang tersakiti karena kelakuan seseorang, kira-kira orang yang dizolimin tadi, nah, kalau dia sabar dan tidak membalas, dapat pahala nggak? Dapat. Bukan cuma dapat pahala, tadi kan balasan dari Allah dahsyat. Balasannya bukan cuma kepada orang yang zolimi kita, yang tadi udah ngatain kita, ngomongin apa yang udah dia beri ke kita, tapi juga balasan untuk kita yang bersabar, nggak mau membalas, kita sabarin.
itu nggak main-main Bu. Orang jangan main-main sama orang yang sabar, bukan pantatnya lebar, bukan. Orang yang sabar bukan karena kesel, ya. Tapi karena orang sabar itu dia bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dan sabar itu tidak pernah ada batasnya. Ingat. Jadi kesabaran itu harus dirawat, harus dijaga. Memang up and down kalau kita sabar karena tangga, tapi dirawat, dijaga. Semakin kita sabar, semakin kita terjaga, tidak merusak hubungan kita, tidak ngatain balik orang tanya, tidak balas kelakuan buruk orang tanya. Itu yang akan kita raih dari Allah, bukan hanya pahala besar, ketenangan pada diri kita, karena ujian bukan cuma dari satu orang, dari berbagai pihak, dari mana aja. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu lagi modelannya atau lebih parah, udah siap, gitu maksudnya. Jadi kita nggak takut lagi, yang ke depan lebih kebal kita tuh. Kalau sering dapat ujian tuh kita makin kebal. Itu artinya apa? Bukti sayangnya Allah sama kita salah satunya adalah dengan memberikan kita banyak ujian. Jadi ketika kita dapat ujian dan terus ujian, itu kita udah biasa. Itu bukti kasih sayang Allah. Jangan dikira Allah benci sama kita kasih ujian. Salah, itu salah besar. Makanya orang-orang yang hebat adalah orang yang teruji. Nah, ibu ini lagi diuji. Ujian memang berat. Mau naik derajat. Bukan hanya Allah naikkan derajat, tapi juga memberikan kita ketenangan batin. Kenapa? Karena kita tambah yakin, tambah dekat kepada Allah. Orang kalau semakin diuji, dia makin dekat kepada Allah, itu batinnya makin tenang. Justru makin kuat. Dia nanti makin siap apapun yang terjadi. Dan di sisi yang orang tadi yang menzolimi, bukan cuma dia nggak dapat pahala, pastinya dapat dosa karena sudah menzolimi, dan siap-siap dia dapat balasan dari Allah. Alhamdulillah. Ya, kita nggak tahu balasannya seperti apa. Kita nggak usah doain balasannya buat dia, nggak usah perlu doain yang terbaik buat dia, nggak repot-repot, nggak perlu. Allah maha tahu, Allah maha adil, itu aja. Dan selama hati kita tersakiti, selama itu juga pahala kita ngalir. Bahkan Bu, ini bicara baru di dunia. Nanti di akhirat, kalau dia nggak bertobat, dia nggak minta maaf, dibawa sampai ke akhirat. Ibu nanti akan mendapatkan kiriman pahala dari dia. Bahkan kalau dia pahalanya udah habis, dosa ibu diambil sama dia. Enak apa enak? Jadi ketika kita ada orang dari manapun merugiin kita, ini sekalian nih balasannya nih, buat tetangganya juga ya. Ini tadi yang satu kan, pertanyaan satu mirip sebenarnya dengan ibu siapa tadi? Wajiana itu dapat ujian, punya tetangga yang ya begitulah, subhanallah ya. Walaupun masih ada satu kebaikan, bagusnya masih punya satu kebaikan. Yang repot kalau dia nggak punya kebaikan sama sekali, itu aja tetap jangan kita balas dengan keburukan. Apalagi yang masih punya kebaikan, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sekali, itu jadikan satu kebanggaan. Kan saya bilang tadi di awal, siapapun yang telah berbuat baik kepada orang, jangan diingat-ingat. Tapi ketika orang berbuat baik kepada kita, ingat terus, jangan sampai lupa. Itu berarti dia udah punya kebaikan walaupun satu. Ingat terus, karena itu yang membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih tidak mau menyakiti, tidak mau membalas keburukannya. Walaupun misalnya menyakiti kita, nggak pernah berbuat baik pada kita, bukan berarti kita berhak dan layak menzolimi dia. Lu siapa? Ngasih dua kagak, apa nggak pernah berbuat baik sama saya, mau semena-mena sama saya? Nggak begitu. Ya, siapapun orang yang menzolimi kita, mau dia pernah berbuat baik atau tidak terhadap kita, tetap kita balas dengan kebaikan. Karena balasan dari Allah itu dahsyat. Sedang dahsyat kenapa? Dahsyat kepada orang yang dizolimi, itu dapat kebaikan berlipat-lipat, dapat kebaikan dari mana aja arahnya, ya kan? Lalu orang yang menzolimi itu pun akan dapat balasan yang dahsyat. Kita nggak tahu tuh balasannya seperti apa, nauzubillah min dzalik. Bahkan bukan cuma dia yang Allah balas, biasanya anak cucu keluarganya juga dapat balasan. Ya, nauzubillah ya. Itu sama berarti ya. Jadi kuncinya apa? Sabar. Terus nambahin dikit. Iya boleh. Jadi, ini kurang lebihnya pertanyaan Kakak Panti ini konteksnya adalah dibagi barang dari orang, kemudian orang lain tahu. Sebenarnya salahnya di mana? Orang yang memberikan barang kepada kakak kelas, kemudian orang lain tahu, sebenarnya itu apresiasi bahwa orang yang memberikan ke kakak adalah terlalu bahagia bahwa ini adalah keberbahagiaan saya untuk kakak. Positif loh ya. Jadi sebenarnya konteks dari pertanyaannya jolinnya di mana?
Ya, jadi kita harus garis bawahi dulu jolimnya merasa dibagi barang oleh orang, lalu kemudian orang yang memberinya mungkin afirmasinya adalah untuk yuk berbagi kayak saya yuk, saya sudah bagi kakak loh, kamu jangan bakhil, kamu kayak saya aja. Nah, konteks lukanya di mana? Coba pertanyaannya mesti jelas dulu. Karena kan keperbagian orang yang memberikan ke kakak kelas ini adalah baik, adalah sebuah motivasi, bahkan inspirasi loh keperbagiannya untuk di follow up atau dipamerkan keberbagian. Lalu jolim dan merasa lukanya di mana? Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain nggak? Coba. Udah dikasih, diomongin gitu loh. Gue pernah ngasih ini loh sama dia, orang, ngomongnya sama orang gitu loh. Diungkit, beda lagi ya kalau diungkit. Beda, afirmasi dengan Jadi bukannya motivasi tapi kayaknya ngerendahin gitu. Kalau begitu ini konteks lain lagi yang mesti digarisbawahi, bahwasanya yang menyampaikan ke kakak kelas, berarti kan kakak mendengar loh ya, artinya ada kemudian yang menyampaikan. Teliti lebih dulu. Kadang-kadang tulisan bahkan omongan itu kalau yang ngomongnya orang lain lagi itu bisa lebay atau lebih, tapi kalau duit mungkin bisa kurang. Maka kakak teliti dulu, khawatir tabayun lebih baik ketimbang kakak baper menangisi hal yang mungkin tidak pasti benar atau tidaknya. Jadi lebih baik kalau secara memilih ini kan berulang ya Ustazah, dan mengulang. Kebaperan yang paling tinggi adalah merugikan diri kita sehingga kita menjadi sakit. Maka sebaiknya ketika mendengar arahan dari orang lain, entah juga sih arahan orang tuh kadang-kadang apakah ia namimah, mengadu domba, atau memang cenderung dia mempunyai tabiat suka dan riangnya seperti itu. Ya apresiasi lagi. Jadi barangkali dia mengungkapkan ke kakak kelas nih bahwa kakak kamu dikasih barang sama Jija ini misal ya, sama Jija. Oh iya, itu bukan tendensinya mungkin merendahkan kakak, tapi orang ini pun mungkin ikut bahagia atas keberbahagiaan Jija kepada kakak. Jadi positif aja. Jadi aku nggak pengen ngajarin Ustazah untuk Ustazah kemudian mengirim opini kakak kita ini bahwa orang lain salah, tapi kita lain jangan baper. Udah, karena kalau ngarahnya tetap ke orang lain dengan dalil Ustazah yang memberi arahan atau pencerahan, kita nggak akan pernah bisa move on dan kita akan selalu sakit sedih. Itu sih menurut Riris ya. Jadi untuk itu tetap kakak tidak akan dapat somai hari ini. Karena yang somai cuma 5, ada 5 orang dan 6 ya. Oke, kepada Ustazah. Ya Allah. Masya Allah, benar banget. Jadi kita memandang suatu hal dari sisi yang berbeda, justru itu kita melepaskan diri kita. Bisa jadi gitu ya. Karena kalau kita pada posisi selalu menyalahkan orang lain, kita nanti yang ada kita selalu sakit. Dan bisa jadi orang lain tadi adalah lagi tahadduts bin nikmah, lagi menceritakan keberbahagiaannya, kenikmatan yang dia untuk berbagi untuk dicontoh oleh yang lain, gitu ya. Nah, memang tadi bisa jadi mungkin orang tadi menceritakannya dengan tendensius, dengan ingin lomba atau ingin menjelek-jelekan, itu yang tadi saya maksud di awal. Tapi yang Mas Umi jelaskan ini, Masya Allah, ternyata orang tadi bisa jadi posisinya tadi tahadus diri. Tapi whatever, siapapun orang dan bentuk apapun cara bicaranya, apapun konten isi bicaranya, mau nyakitin kita atau enggak, yang penting ada di diri kita. Artinya kita bisa harus merubah. siap. Alhamdulillah udah Ya. dapat nikmat ya. Betul. Jadi betul, makanya dibilang alhamdulillah tuh ada istilah bahasa Arab, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah apapun keadaannya sesuai atasnya. Ketika kita jatuh, kepleset, bilang apa Bu? Alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah cuma kepleset. Alhamdulillah cuma keserempet. Selalu bilang alhamdulillah kan? Itu dibilang alhamdulillah tuh ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan apapun. Jadi walaupun dia ngatain saya, menyakiti hati saya, alhamdulillah aja deh. Jadi bisa jadi dia maksudnya tadi tahadus minimal, tapi persepsi kita menganggap dia ngomongin kita atau jatuhkan kita. Atau bisa jadi kita yang memang terlalu tadi baper. Memang sifat fitrah wanita itu sensitif dan itu bagus. Bagus sebenarnya, satu sisi
bagus. Karena kalau kita nggak sensitif, kita nggak peka, repot. Kasihan anak dan suami kita. Tapi kalau berlebihan, bahkan mengarah kepada keburukan, over, yang nanti kita jadi overthinking namanya. Jadi berlebihan overthinking, jadi kita yang kewalahan. Jadi kita lah yang bisa memanage emosi kita, yang bisa mengatur emosi kita tetap agar tetap tenang, waras. Gitu ya. Itu kayaknya Mia, jawabannya bagus banget, sudah dikombinasi. Yang terakhir pertanyaannya. Pertanyaan terakhir tadi, Masya Allah, menyatukan jadi yang namanya kodok, itu ada namanya takdir, ada kodok dan kodar. Ada yang sudah ditetapkan, ada yang masih bisa berubah, gitu ya. Jangan-jangan tadi yang disebutkan yang jodoh, usia, rizki, itu masih semua masih bisa berubah. Bahkan kayak jodoh aja masih ada yang cerai, gitu kan? Karena sebab doa tadi. Jadi tenang aja, masih ada jodohnya insya Allah. Yang penting tetap berusaha. Ada bilang, tadi makanya dalilnya jelas, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia mau merubahnya. Artinya ketentuan Allah mutlak, Allah yang menentukan. Tapi, nah ada tapinya, kita yang mengupayakan, apakah nanti Allah jadi segerakan? Apakah yang tadinya jodoh kita maaf biasa-biasa aja, tapi karena kita berusaha yang terbaik, kita mengupgrade diri kita, makanya kita jadi dapat yang lebih baik. Bisa kan enggak? Bisa. Misalnya ibu orangnya biasa-biasa aja, tapi masih bisa dapat jodoh. Menurut Allah, Allah mau kasih dia jodoh. Allah tadinya jodohnya udah kasih si A, tapi karena ibu ini mengupgrade diri, mau meningkatkan kualitas dirinya, akhirnya Allah pilihkan si B, dikasih yang lebih bagus sama Allah. Nah itu, meskipun rezeki kita, Allah udah jatahin kita nih rezeki kita sekian. Tapi karena kita berusaha meningkatkan ibadah kita, kualitas hidup kita, kebaikan kita, Allah bisa lebihkan. Kan saya bilang tadi di awal, sabab musabab juga Allah yang menentukan. Kan bisa jadi orang mau meninggal, ada yang langsung meninggal tabrakan misalnya, saya bilang. Ada yang meninggal sakit duluan. Yang menentukan sakit atau tabrakan siapa? Allah. Sebenarnya itu Allah yang atur. Cuma nanti bisa jadi ketabrakannya nggak jadi. Nah itu karena sabab doa kita juga. Bisa jadi tabrakan yang harusnya tadinya kecelakaannya berat, jadi ringan. Kita juga. Siapa? Jadi di situ ada andil kita kalau kita mau berusaha. Dan juga tadi misalnya kita sakit dulu, nasib kita sakit dulu. Mungkin sakitnya berat atau lama, itu sabab-musabab datang dari Allah. Tapi kita bisa upayakan, bisa cepat sakitnya, bisa cepat sembuh atau enggak ada di diri kita. Iya, dari barokah doa kita atau doa orang-orang yang menjenguk kita, yang kita sayangi kita nggak tahu tuh doa siapa yang Allah kabulkan. Makanya jangan sepelekan doa. Selalu kita doa untuk diri kita dan doakan yang lain. Itu sebenarnya. Jelas ya Bu ya? Ustazah, izin nih satu lagi ada yang bertanya. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah untuk kesempatannya. Saya tuh selama ingin bertanya mengenai apa yang harus saya lakukan. Jadi begini, saya itu kan punya besan. Kebetulan dia berbeda dengan kita, jadi dia dari Muslim jadi Kristen, kebalikan sama saya. Nah memang ya beliau itu dulu waktu kita anak-anak itu belum menikah ya mengucapkan kalau Idul Fitri atau mengirimkan sesuatu kalau lagi ada